Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 mata kuliah metodologi penelitian tesis akan mempresentasikan materi mengenai eksperimental design. Anggotanya yaitu saya sendiri Amberdian, yang kedua yaitu Ica Putri Cahyaningsih. Baik, materi dari PPT ini kita ambil dari buku Educational Research karya John W. Creswell. Baik, yang pertama yaitu what is an experiment, when should you use it? What is an experiment? Apa itu eksperimen? Experiment is you test an idea or practice or procedure to determine whether it influence an outcome or dependent variable. Jadi apa itu penelitian eksperimen? Penelitian eksperimen yaitu penelitian yang menguji sebuah prosedur atau praktek untuk menentukan apakah ide tersebut mempengaruhi hasil atau variabel yang terikat. Selanjutnya, when do you use an experiment? Kapan kamu menggunakan penelitian eksperimen? You use an experiment when you want to establish a possible cause and effect between your independent and dependent variable. Jadi kapan kamu menggunakan penelitian eksperimen? Nah, kamu menggunakan penelitian eksperimen ini apabila ingin menentukan kemungkinan sebab dan akibat antara variabel dependen dan juga variabel independen. Contohnya yaitu untuk penelitian sebab akibat seperti pengaruh motivasi belajar siswa terhadap hasil belajar siswa. Selanjutnya yaitu when did experiment develop, atau kapan penelitian eksperimen ini berkembang. Nah, first, experimental research began in the late 19th and early 20th centuries with psychological experiment. Penelitian eksperimen ini mulai berkembang pada akhir abad ke-19 dan juga awal abad ke-20 dengan penelitian eksperimen psikologis atau psikologis. Selanjutnya, by 1903, Squealer used experimental and control group. Pada tahun 1903, Squealer menggunakan atau memunculkan kelompok eksperimen atau kelompok kontrol. Selanjutnya, then in 1916, Mr. Cole advanced the idea of randomly assigning individual to group. Pada tahun 1916, Mr. Cole ini mengajukan sebuah gagasan untuk menempatkan individu secara acak ke dalam kelompok. Selanjutnya, by 1963, Campbell and Stanley had identified the major types of experimental design. Pada tahun 1963 ini, Campbell and Stanley mengidentifikasi tipe utama desain eksperimental, yaitu dengan menentukan 15 tipe dalam eksperimen dan juga mengevaluasi setiap desain berkaitan dengan ancaman validitas. Yang selanjutnya yaitu then in 1979, Cook and Campbell elaborate on the types of design expanding the discussion about validity traits. Tahun 1979, Cook and Campbell ini menguraikan jenis-jenis desain, yaitu dengan memperluas diskusi tentang ancaman validitas. Selanjutnya, by 2002,
Selanjutnya yaitu since the 1918 experiment have grown in sophistication and complexity largely because of computer and improved statistical procedures. Jadi pada tahun 1980 penelitian eksperimen telah berkembang dalam kecanggihan dan kompleksitas. Nah, yang pertama yaitu sudah menggunakan variabel independen dan juga variabel dependen. Yang kedua yaitu mempelajari berbagai jenis unit untuk melakukan analisis eksperimen. Dan yang terakhir yaitu pada tahun 2002, Sandys, Cook, and Campbell had refined the discussion about the Mayer experimental design. Pada tahun 2002 ini, Sandys, Cook, and Campbell telah menyempurnakan diskusi mengenai desain eksperimental utama. The next, what are key characteristics of experiment? Apa saja karakteristik dari penelitian eksperimen ini? Yang pertama yaitu random assignment atau penempatan secara acak. Yang kedua yaitu control over extraneous variable atau pengendalian variabel asing. Yang ketiga yaitu manipulation of the treatment condition atau memanipulasi kondisi perlakuan. Yang keempat yaitu outcome measure atau pengukuran hasil. Yang kelima yaitu group comparison atau perbandingan kelompok. Dan yang terakhir yaitu threat to validity atau ancaman terhadap validitas. Baik, yang pertama yaitu kita bahas mengenai ciri random assignment. Nah, ciri yang pertama, jadi random assignment atau penempatan secara acak ini yaitu menentukan individu secara acak ke dalam kelompok atau kelompok yang berbeda dalam suatu percobaan. Misalkan dalam suatu kelas ini nilai ulangan hariannya terdapat dua tipe nilai ulangan, yaitu nilai ulangan tinggi dan nilai ulangan rendah. Nah, untuk menentukan kelompok, akhirnya mereka ditempatkan secara acak tanpa melihat kedua tipe penilaian tersebut, baik itu dari yang memiliki nilai tinggi maupun yang memiliki nilai rendah. Jadi penempatan kelompoknya secara acak dan merata antara siswa yang memiliki nilai tinggi dan juga yang memiliki nilai rendah. Selanjutnya yaitu ciri yang kedua, control over extraneous variable atau pengendalian variabel asing. Nah, dalam pengendalian variabel asing ini adalah pengaruh apapun dalam pemilihan peserta, prosedur, statistik, ataupun desain yang mungkin mempengaruhi hasil dan memberikan penjelasan alternatif atas hasil dibandingkan yang diharapkan, atau variabel apa sajakah yang mempengaruhi variabel terikat. Nah, prosedur dalam pengendalian variabel asing ini bisa dilakukan diantaranya yang pertama menggunakan pretest, post-test. Contohnya yaitu seseorang yang melakukan penelitian untuk mengetahui bagaimana pola kurang tidurnya mahasiswa yang mempengaruhi mahasiswa. Yang pertama yaitu mahasiswa sebagai variabel terikat dan juga jumlah jam tidur mahasiswa yang merupakan variabel bebas. Nah, dalam hal ini variabel asing dapat berupa atau dapat mencakup faktor-faktor lain, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi jumlah jam tidur dari mahasiswa, seperti tempat tinggal mereka atau tempat asrama mereka. Mungkin tempat asrama atau tempat tinggal mereka itu bisa mengendalikan pola tidur mereka, pola tidur dari mahasiswa tersebut. Nah, untuk mengendalikan hal tersebut, peneliti mungkin meminta mahasiswa tersebut untuk tidur di lokasi atau tempat yang tenang selama percobaan atau eksperimen ini berlangsung. Yang kedua yaitu covariant atau covariant itu merupakan covariant ini merupakan variabel yang mempengaruhi variabel independen. Contohnya pada penelitian pengaruh program pelatihan baca tulis misalkan ya terhadap hasil belajar
pelajaran bahasa Indonesia misalkan. Pengaruh program pelatihan atau program pelatihan ini merupakan variabel independen dan juga hasilnya itu merupakan variabel dependen. Nah, covariatnya merupakan nilai pretest yang dijadikan untuk pengontrol dari program pelatihan tersebut. Selanjutnya yaitu matching of participant atau pencocokan partisipan atau pencocokan peserta. Nah, hal ini merupakan proses mengidentifikasi satu atau lebih karakteristik pribadi yang mempengaruhi hasil dan menugaskan individu dengan karakteristik bermacam-macam secara setara ke dalam kelompok eksperimental dan kontrol. Nah, dalam penelitian eksperimen ini biasanya mencocokkan satu atau dua karakteristik seperti jenis kelamin, nilai pretest post-test, dan juga kemampuan dari individu. Nah, yang keempat yaitu homogen sampel atau pemilihan sampel yang secara sehomogen mungkin. Nah, contohnya yaitu peneliti yang meneliti efektivitas suatu metode tertentu dengan sampel yang homogen, yaitu anak yang memiliki IQ 110 sampai dengan 115, maka hasilnya tidak dapat digeneralisasikan untuk anak yang memiliki IQ di bawah 110 sampai dengan 115. Yang terakhir yaitu blocking variable atau variabel pemblokiran atau membuat blok. Nah, variabel ini dikontrol sebelum eksperimen ini dimulai. Contohnya yaitu variabel gender antara laki-laki dan perempuan. Misalkan mahasiswa itu mahasiswa baru tahun kedua, junior ataupun senior. Misalkan dalam penelitian partisipan ini berusia ditentukan dengan rentan usia 15 sampai dengan 16 tahun. Nah, kemudian peneliti ini membagi masing-masing mahasiswa tersebut menurut usia secara merata ke dalam kelompok eksperimen yang telah ditentukan dan telah dikontrol. Nah, selanjutnya yaitu ciri yang ketiga yaitu manipulation of the treatment condition atau memanipulasi kondisi perlakuan. Yang pertama yaitu identify a treatment variable, yaitu mengidentifikasi variabel perlakuan. Contohnya yaitu jenis pengajaran di suatu kelas unggulan tahfidz. Nah, yang kedua yaitu identify of the condition or level of the variable, yaitu pengajaran di kelas. Yaitu yang kedua yaitu identifikasi kondisi variabel. Contohnya pengajaran di suatu kelas dapat berupa yang pertama yaitu misalkan topik biasa saja atau mapel pada umumnya. Nah, yang kedua itu topik yang berhubungan dengan tahfidz atau menghafal seperti menghafal, murojaah dan juga ziyadah. Nah, yang ketiga yaitu manipulate the treatment condition, yaitu memanipulasi kondisi perlakuan, yaitu dengan memberikan kegiatan khusus tentang tahfidz bagi para penghafal Al-Quran dalam suatu kelas tersebut. Nah, kegiatan memberikan kegiatan khusus ini sebaiknya tidak diberikan atau tidak diajarkan, tidak dikasihkan ke kelas lain yang tidak diberikan perlakuan tersebut. Nah, ciri yang keempat, selanjutnya tadi yang sebelum treat to validity yaitu outcome measure atau pengukuran hasil. Nah, apakah kondisi dari perlakuan ini mempengaruhi hasil ataukah mempengaruhi hasil dari variabel terikat? Contohnya yaitu variabel terikat dalam suatu eksperimen, seperti skor pretest pada tes tertentu atau nilai tes pada bakat tertentu. Yang kelima yaitu group comparison atau perbandingan kelompok. Nah, contohnya jika sudah memperoleh skor untuk individu ataupun kelompok, kemudian membandingkan antara mean dan varian baik di dalam kelompok maupun di luar kelompok.
Nah, ini yaitu threat to validity atau ancaman terhadap validitas. Nah, ancaman terhadap validitas ini mengacu pada spesifik mengapa kita salah dalam membuat suatu kesimpulan dalam eksperimen. Yang pertama karena statistical conclusion validity atau karena validitas kesimpulan atau ya. Hal ini mengacu pada penggunaan statistik yang tepat untuk menyimpulkan apakah variabel independen dan dependen ini diduga bersifat kovalid dalam eksperimen. Yang kedua yaitu construct validity atau validitas construct. Nah, validitas kesimpulan ini tentang construct dalam penelitian. Yang ketiga yaitu internal validity atau validitas internal berkaitan dengan validitas internal ini berkaitan dengan kesimpulan yang ditarik tentang hubungan sebab akibat antara variabel independen dan juga variabel dependen. Nah, yang keempat yaitu external validity atau validitas eksternal. Hal ini mengacu pada validitas hubungan sebab akibat yang dapat digeneralisasikan pada orang, lingkungan, variabel, perlakuan, dan juga ukuran lain. Nah, yang selanjutnya yaitu fokus on the ancaman utama tentang validitas ini fokus pada dua yaitu validitas internal dan juga validitas eksternal. Yang pertama, the threat to internal validity are problem in drawing correct inference about whether the variation in one variable contributes to the variation in other variable between the presumed treatment variable and the outcome reflect causal relationship. Ancaman terhadap validitas internal ini adalah ancaman terhadap masalah dalam menarik kesimpulan yang benar tentang apakah kovariasi, yaitu variasi dalam suatu variabel ini berkontribusi terhadap variasi dalam variabel lain. Antara variabel perlakuan yang diduga dan hasilnya mencerminkan hubungan sebab akibat. Yang kedua yaitu threat to external validity are problem that threaten our ability to draw correct inference from the sample data to other person, setting, treatment, variable, and measure. Jadi ancaman terhadap validitas eksternal ini merupakan ancaman terhadap kemampuan kita untuk menarik kesimpulan yang benar dari data sampel ke orang lain, lingkungan, variabel, dan juga pengukuran. Selanjutnya yaitu the first category address threats relate to participant in the study and their experiment. Kategori pertama membahas mengenai ancaman berhubungan dengan partisipan dalam studi dan pengalaman mereka. Yang pertama yaitu history atau sejarah. Nah, waktu berlalu antara awal sampai akhir eksperimen ini dan peristiwa yang mungkin terjadi pada saat terjadinya eksperimen ini. Contohnya adanya diskusi tambahan tentang kiat-kiat menghafal selain melalui metode ceramah dan juga melalui perlakuan tertentu. Nah, pada akhirnya antara hasil pretest dan juga hasil post-test akan mempengaruhi menghasilkan hasil yang berbeda. Yang kedua yaitu maturation atau pematangan, yaitu individu berubah dan berkembang. Nah, selama proses eksperimen ini, misalkan seorang siswa ini misalkan lebih bijaksana, lebih kuat, lebih berpengalaman. Nah, perubahan ini dapat berpengaruh pada nilai pretest dan juga nilai post-testnya. Yang ketiga yaitu regression atau regresi, yaitu memilih individu untuk suatu kelompok berdasarkan skor eksternal. Yang keempat yaitu selection atau pemilihan. Nah, pemilihan ini mungkin menimbulkan
satu ancaman yaitu yang mempengaruhi hasil seperti pemilihan individu yang lebih cerdas, lebih reseptif dan juga terhadap perlakuan. Nah, untuk menghindari hal semacam ini kita bisa mengatasinya dengan cara pemilihan acak atau random sampling. Yang kelima yaitu mortality atau kematian. Ketika individu ini keluar dari eksperimen tersebut karena berbagai alasan tertentu, dengan demikian peneliti akan sulit untuk menarik kesimpulan dari skor yang ada. Yang terakhir yaitu interaction with selection. Nah, interaksi dengan seleksi, yakni ancaman yang mungkin ada yaitu karena berinteraksi dengan peserta yang lain. Selanjutnya yaitu the next category address treats relate to treatment used in the study. Yang selanjutnya yaitu membahas mengenai ancaman yang berhubungan dengan perlakuan yang digunakan dalam penelitian. Nah, yang pertama yaitu diffusion of treatment atau difusi perlakuan, yaitu ketika suatu kelompok eksperimen dan juga kelompok kontrol dapat berkomunikasi antara satu sama lain. Kelompok kontrol dapat belajar kepada kelompok eksperimen atau yang mendapatkan perlakuan. Nah, yang informasi tentang perlakuan yang diberikan dari kelompok eksperimen inilah yang dapat menimbulkan suatu ancaman. Nah, sebaiknya peneliti memisahkan antara kedua kelompok tersebut, yaitu antara kelompok kontrol dan juga kelompok eksperimen. Yang kedua yaitu compensatory equalization atau pemerataan kompensasi. Ya, ketika kelompok eksperimen yang hanya mendapatkan perlakuan, maka terjadi ketimpangan yang bisa mengancam validitas penelitian. Nah, untuk mengatasi hal ini, maka peneliti membentuk kelompok pembanding. Contohnya, satu kelompok menerima ceramah tentang kesehatan. Nah, kelompok lain menerima ceramah tentang masalah merokok. Nah, sehingga semua kelompok ini menerima manfaat atas eksperimen tadi. Yang ketiga yaitu compensatory rivalry atau persaingan kompensasi. Nah, jika menugaskan kepada dua kelompok, yaitu kelompok eksperimen dan juga kelompok kontrol, nah terjadilah persaingan antara kedua kelompok tersebut. Nah, kelompok kontrol menjadi atau merasa tidak diunggulkan. Nah, untuk menghindarkan hal itu, maka peneliti mencoba mengurangi kesadaran juga harapan akan manfaat dari perlakuan kelompok eksperimen. Nah, selanjutnya yaitu resentful demoralization atau demoralisasi yang penuh dengan kebencian, yaitu ketika kelompok kontrol digunakan, nah, kelompok yang lain itu akan merasa kurang menerima perlakuan seperti yang diinginkan. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, maka peneliti memberikan ceramah dan layanan antara kelompok kontrol dan eksperimen yang sama, namun tujuannya tidak diarahkan pada hasil yang sama seperti perlakuan, yaitu pada kelompok eksperimen. Selanjutnya yaitu terkait membahas mengenai ancaman yang biasanya terjadi selama proses eksperimen. Ini berhubungan dengan yang prosedur eksperimen. Yang pertama yaitu tentang testing atau pengujian. Nah, peserta menjadi threat to internal validity is that participant may become familiar with the outcome measure and remember respondent for later testing. Nah, peserta menjadi terbiasa dengan ukuran hasil dan mengingat tanggapan untuk pengujian selanjutnya. Yang kedua yaitu instrumentation atau instrumen atau alat pengukur. Nah, pelaksanaan pretest dan juga post-test ini, instrumen dapat berubah antara pretest dan juga post-test, misalkan dalam merubah prosedur penilaian. Nah, alat ukur yang digunakan dapat berubah pula, sehingga skala yang digunakan pada pretest dan post-test ini tidak sah. Dan yang terakhir yaitu threat to external validity atau ancaman terhadap validitas eksternal. Threat to external validity are problems
that threaten our ability to draw correct inference from the sample data or the person setting treatment variable and measure. Jadi masalah terhadap validitas eksternal, masalah yang mengancam kemampuan kita untuk menarik kesimpulan yang benar dari data sampel ke orang lain, lingkungan, variabel, dan juga perlakuan dan tindakan. Yang pertama yaitu interaction of selection and treatment. Involves the inability to generalize beyond the groups in the experiment, yaitu interaksi, seleksi, dan perlakuan. Ancaman ini melibatkan ketidakmampuan untuk melakukan generalisasi di luar kelompok dalam eksperimen seperti usia, jenis kelamin, atau kepribadiannya. Untuk meningkatkan kemampuan generalisasi ini dengan membuat partisipasi dalam eksperimen senyaman mungkin bagi semua individu dalam suatu populasi. Yang kedua yaitu interaction of setting and treatment arises from the inability to generalize from the setting where the experiment occurred to another setting. Yaitu ancaman ini muncul dari ketidakmampuan melakukan generalisasi dari setting tempat eksperimen dilakukan ke setting yang lain. Dan yang terakhir yaitu interaction of history and treatment develops when the research tries to generalize finding to past and future situation. Jadi interaksi, riwayat, dan perlakuan. Nah, ancaman ini berkembang ketika peneliti mencoba mengeneralisasikan temuannya pada situasi masa lalu dan masa depan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri kedua, yaitu Mbak Ica. Akan membahas tentang between group design atau desain antar kelompok. Dibagi menjadi 3, yakni yang pertama true eksperimen, quasi eksperimen, dan factorial design. Yang pertama yaitu true eksperimen atau eksperimen sebenarnya adalah the researcher randomly assign participant to different condition of the experimental variable. Individuals in the experimental group receive the experimental treatment, whereas those in the control group do not. Jadi kalau di eksperimen sebenarnya ini peneliti mengacak secara random dan memberi perlakuan yang berbeda di antara dua kelompok. Kalau di true eksperimen ini ada dua kelompok, yakni kelompok kontrol dan kelompok eksperimen. Untuk kelompok eksperimen diberi perlakuan, sementara untuk kelompok kontrol tidak. Selanjutnya. Nah, untuk true eksperimen sendiri ini dibagi jadi yakni post design dan desain. Kalau di post tes pada saat awal perlakuan. Kemudian untuk pretest group design ini ada pretest dan post test di penelitian tersebut. Next. Sebelumnya. Yang kedua yakni quasi eksperimen semu. Make happen because of the availability of the participant or because the setting prohibit forming artificial group. Jadi eksperimen ini bisa terjadi karena ketersediaan peserta penelitian ini terbatas atau karena adanya larangan pembentukan kelompok di suatu lembaga. Nah, kuasi eksperimen ini dibagi jadi 2. Next, Mbak. Next. Oke. Ada time series design dan non-equivalent control group design. Kalau time series design ini yakni desain deret waktu, yakni penggunaan rangkaian waktu pada kelompok eksperimen dan membandingkan dengan hasil analisis dengan kelompok kontrol. Karena kelompok eksperimen ini tidak bisa diajak, karena tidak boleh mungkin dari lembaga, sehingga sebelum kelompok eksperimen diberi perlakuan, maka harus diberi pretest terlebih dahulu sampai 4 kali untuk mengetahui kestabilan dan kejelasan keadaan
keadaan kelompok tersebut sehingga dapat diketahui dengan jelas, maka baru diberi treatment atau perlakuan. Kemudian yang kedua yaitu non-equivalent control group design, yakni desain kelompok kontrol yang tidak setara. Desain ini hampir sama dengan pre-test dan post-test control group design, hanya saja pada desain ini kelompok eksperimen maupun kelompok kontrol tidak diacak. Nah, tapi dua kelompok tersebut diberi pre-test lalu kemudian diberi post-test. Sebelumnya, Ya, yang ketiga adalah factorial design. Represent modification of the between group design in which the researcher studies two or more categorical independent variables, each examined at two or more levels. Nah, desain faktorial ini yakni modifikasi antara desain kelompok di mana peneliti mempelajari dua atau lebih kategori variabel mandiri, masing-masing diperiksa dua atau lebih level. Kemudian contohnya seperti pengaruh metode diskusi dan intelijensi terhadap prestasi belajar. Nah, kalau di factorial design ini ada variabel moderator di variabel intelijensi. Jadi variabel intelijensi itu dibagi jadi dua, ada intelijensi tinggi, yakni di sini disimbolkan dengan Y1 dan intelijensi rendah disimbolkan dengan Y2. Kemudian untuk metode diskusinya nanti juga akan dilakukan pretest untuk kelompok atas dan kelompok bawah. Kemudian jika ada pengaruh antara intelijensi tinggi dan intelijensi rendah terhadap prestasi belajar, maka penyebabnya bukan perlakuan tapi karena variabel moderator atau di sini intelijensi. Next. Selanjutnya yaitu individual design. Individual design ini bagi jadi tiga, yang pertama time series, yang kedua repeat measures, yang ketiga single subject design. Untuk time series atau deret waktu, this design does not require access to large number of participants and it requires only one group for the study. Jadi desain ini tidak memerlukan akses pada jumlah peserta yang banyak dan hanya membutuhkan satu kelompok untuk belajar. Namun pre-test dan post-test dilakukan berkali-kali. Selanjutnya yaitu repeat measures atau tindakan berulang. The experimenter decide on multiple treatment but administers it separately to only one group. Jadi tindakan berulang ini memerlukan beberapa perlakuan, tapi dalam pengelolaannya masing-masing secara terpisah. Pada satu kelompok tersebut diberi beberapa perlakuan yang berbeda. Contohnya kayak misalnya penelitian terhadap eksperimen terhadap warga negara yang merokok. Nah, kemudian dilakukan intervensi atau perlakuan. Misalnya kelompok satunya tentang ceramah, kemudian kelompok lainnya kartun yang bergambarkan bau mulut. Kemudian juga diberi tentang selebaran tentang kenaikan harga sebungkus rokok. Jadi ada tindakan atau perlakuan yang berbeda di satu kelompok tersebut, tapi dipisah. Kemudian yang ketiga, single subject design atau desain subjek tunggal. Called N of one research behavior analysis or within subject research involve the study of single individuals, their observation over a baseline period, and the administration of an intervention. Nah, desain subjek tunggal ini disebut juga desain N of one atau N of satu. Melibatkan studi tentang individu tunggal. Contohnya, peneliti menguji apakah siswa sekolah dasar dengan ketidakmampuan belajar tersebut mencapai hasil yang lebih baik jika mereka memantau perilaku mereka sendiri dalam mengerjakan tugas. Next. Selanjutnya yaitu desain subjek tunggal. Nah, desain subjek tunggal ini dibagi jadi beberapa jenis, ada 4. Yang pertama desain AB. Desain A per B ini AB design
An A/B design consists of observing and measuring behavior during a trial period, administering an intervention, and observing and measuring the behavior after the intervention. Jadi kalau desain AB ini peneliti mengamati dan mengukur perilaku kelompok selama masa percobaan atau A, kemudian mengelola sebuah intervensi, lalu mengamati dan mengukur perilaku setelah dilakukan intervensi atau B, disebut B. Nah, AB design ini dilakukan satu kali. Contohnya misalnya seperti kita menilai prestasi siswa dengan memberi soal pada siswa. Untuk periode A, ini dilakukan selama 5 hari. Kemudian untuk periode B juga dilakukan selama 5 hari. Nah, I ini atau intervensi perlakuan, intervensinya adalah dengan memberikan waktu istirahat selama 2 menit sebagai reward bagi siswa yang sudah menjawab soal dengan benar. Nah, kemudian lalu diberi pertanyaan kembali gitu. Kemudian selanjutnya desain ABA. The researcher establishes a baseline behavior, administers an intervention, and then withdraws the intervention and determines if the behavior return to the baseline level. Kalau desain EBA ini, peneliti menetapkan perilaku dasar, mengelola sebuah intervensi, dan lalu menarik intervensi tersebut, lalu menentukan apakah perilaku tersebut perlu kembali ke tingkat dasar. Jadi kalau A tadi tingkat dasar, kemudian B dilakukan intervensi, kemudian kalau desain EBA ini kembali lagi ke tingkat dasar tersebut. Contohnya seperti misalnya data target dilakukan selama 5 hari di fase A, kemudian untuk fase B ini dilakukan selama 8 hari, kemudian dilakukan lagi di fase A yang kedua selama 5 hari. Nah, setiap hari dilakukan perekaman video melalui video kamera selama 50 menit saat bermain di kelas, lalu guru meningkatkan jumlah kosakata verbal dari anak autis tersebut. Nah, intervensinya yakni memberikan mainan yang disukai oleh anak autis tersebut saat mengucap kosakata yang benar. Selanjutnya yakni multiple baseline design atau desain pengulangan dasar. Ini dilakukan researchers choose this design when the treatment example strategy being taught cannot be reversed and doing so will be unethical or injurious to participant. Nah, desain pengulangan dasar ini dilakukan jika penelitian atau subjeknya tidak etis dan dapat membahayakan subjek tersebut sehingga dilakukan pengulangan tahap dasar. Contohnya, next, alternating treatments, desain alternatif, yakni the researchers examine the relative effect of 2 or more intervention and determines which intervention is the more effective treatment on the outcome. Peneliti memeriksa efek relatif dari 2 atau lebih intervensi dan menentukan mana intervensi yang lebih efektif. Contohnya misalnya seperti menguji 4 anak yang dengan menguji percobaan permasalahan masalah MTK, kemudian ada 2 perlakuan. Yang pertama latihan dengan umpan balik dari guru, yang kedua latihan dengan guru atau coach di kelas. Next. Next, Mbak. Selanjutnya, what are the steps in conducting experimental research? Yang pertama, first, decide if an experiment address your research problem. Of all design in education, it is the best design to use to study cause and effect relationship.
Nah, apa saja sih langkah yang dilakukan untuk melakukan penelitian eksperimen? Yang pertama adalah memutuskan apakah eksperimen tersebut mengatasi masalah Anda. Nah, dari semua desain penelitian, desain yang terbaik untuk melakukan penelitian tentang sebab akibat ini adalah desain eksperimental. Kemudian, yang kedua, form hypothesis to the test cause and effect relationship. Bentuk hipotesis untuk menguji hubungan sebab akibat tersebut. Nah, the experimenter establish this prediction in the form of a null or alternative hypothesis and then collects data to test the hypothesis. Jadi, eksperimen menetapkan, peneliti menetapkan prediksi, dalam hal ini ada H0 dan hipotesis alternatif atau HA biasanya. Kemudian yang ketiga, select an experimental unit and identify study participant. Ini pilih unit eksperimen dan identifikasi peserta studi. In an ideal experiment, the researcher form at least one control and one experimental group. Jadi di percobaan yang ideal dalam penelitian eksperimen ini ada dua kelompok, yakni satu kelompok kontrol dan satu kelompok eksperimen. Kemudian yang keempat, select an experimental treatment and introduce it. Dipilih perawatan eksperimental dan perkenalkan kepada subjek penelitiannya. The key to any experimental design is to set levels of treatment and apply one level to each group. Jadi kunci dari setiap desain eksperimental adalah menetapkan level perlakuan dan menerapkan satu tingkat untuk satu kelompok. Next, choose a type of experimental design. Pilih jenis desain eksperimental. One aspect of preparing for the experiment is choosing the design. Salah satu aspek untuk menyiapkan desain eksperimen adalah menetapkan desain eksperimen ini. Kemudian yang keenam, conduct the experiment atau lakukan eksperimen. Conducting the experiment involves procedural step consistent with the design select. Jadi, lakukan eksperimen. Lakukan percobaan, lakukan eksperimen tersebut dengan melibatkan langkah-langkah yang konsisten dari desain yang dipilih. Kemudian yang ketujuh, organize and analyze the data. Jadi, mengatur dan menganalisis data. 3 major activities are required at the conclusion of the experiment. Yang pertama, coding the data, analyzing the data, and writing the experimental report. Jadi 3 kegiatan utama yang harus dilakukan dalam experimental design, yakni yang pertama mengkode data, yang kedua menganalisis data, dan yang ketiga adalah menulis laporan percobaan. Selanjutnya yang terakhir adalah develop an experimental research report atau mengembangkan hasil dari laporan eksperimen desain. Yakni the experimental report follows a standard format, usually in the methods or the procedure section of an experiment. Jadi laporan eksperimental ini mengikuti format standar, biasanya terletak di bagian metode atau prosedur di sebuah penelitian tersebut. Untuk selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, sekian dari presentasi kelompok kami mengenai experimental design. Apabila ada kurangnya kami mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.